Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Kamar Rahasia Bab 12 Ramuan Polyjuice. Mereka tiba di puncak tangga batu dan Profesor McGonagall mengetuk pintunya. Pintu itu terbuka tanpa suara dan mereka masuk. Profesor McGonagall menyuruh Harry menunggu dan meninggalkannya sendirian. Harry memandang berkeliling. Satu hal sudah jelas. Dari semua kantor guru yang pernah didatanginya, kantor Dumbledore lah yang paling menarik. Kalau tidak ketakutan setengah mati membayangkan dirinya akan dikeluarkan dari sekolah, Harry akan senang sekali punya kesempatan melihat-lihat. Ruangan itu besar dan bundar, penuh bunyi-bunyi kecil ganjil. Sejumlah peralatan perak yang aneh tergeletak di atas meja-meja berkaki panjang kurus, mendesing dan mengeluarkan gumpalan-gumpalan kecil asap. Dindingnya dipenuhi lukisan para mantan kepala sekolah, pria dan wanita, semuanya tertidur dalam figura masing-masing. Ada juga meja besar sekali berkaki seperti cakar, dan di atas rak belakang meja tergeletak sebuah topi sihir kumal bertambal, topi seleksi. Harry ragu-ragu. Dengan hati-hati dipandangnya para penyihir yang tertidur di dinding. Tentunya tidak apa-apa kalau dia menurunkan topi itu dan memakainya sekali lagi hanya untuk melihat, untuk memastikan topi itu memasukkannya ke asrama yang benar. Hati-hati dia berjalan ke balik meja, mengangkat topi itu dari raknya dan menurunkannya pelan-pelan ke atas kepalanya. Topi itu terlalu besar dan merosot menutupi matanya, persis ketika dia memakainya dulu. Harry menatap bagian dalam topi yang hitam, menunggu. Kemudian terdengar suara kecil di telinganya. Tergoda mau coba lagi ya, Harry Potter? Ya, gumam Harry. Maaf mengganggumu, aku ingin tanya. Kau bertanya-tanya dalam hati, apakah aku memasukkanmu ke asrama yang benar? Kata si topi cerdik. Ya, kau sangat sulit ditempatkan, tetapi pendapatku masih sama dengan yang kukatakan sebelumnya. Jantung Harry melonjak gembira. Kau bisa jadi penyihir hebat di Slytherin. Harry lemas. Dicengkramnya ujung topi itu dan ditariknya. Topi itu menggantung lunglai di tangannya, kotor dan kumal. Harry mengembalikannya ke rak, perasaannya terpukul sekali. Kau keliru, katanya keras-keras kepada topi yang diam tak bersuara. Topi itu tidak bergerak. Harry mundur, masih mengawasinya. Kemudian bunyi ganjil seperti orang tercekik di belakangnya membuatnya berputar. Ternyata dia tidak sendirian. Pada tenggeran emas di belakang pintu berdiri seekor burung yang kelihatannya sudah tua sekali, mirip kalkun yang sudah dicabuti bulunya separuh. Harry memandangnya dan si burung balas memandangnya dengan galak, mengeluarkan bunyi tercekik lagi. Burung itu kelihatannya sakit parah, matanya sangat redup, dan bahkan sementara Harry memandangnya, dua bulu rontok dari ekornya. Harry baru saja berkata dalam hati, wah, gawat kalau burung piaraan Dumbledore ini mati saat aku sedang sendirian bersamanya. Ketika si burung mendadak menyala terbakar. Harry memekik kaget dan mundur sampai menabrak meja. Dengan panik dia memandang berkeliling kalau ada segelas air. Tapi dilihatnya tak ada segelas pun. Si burung sementara itu sudah menjadi bola api. Dia memekik keras dan detik berikutnya yang tinggal hanyalah seonggok abu berasap di lantai. Pintu ruangan terbuka. Dumbledore masuk, kelihatan sangat muram. Profesor, Harry tergagap. Burung Anda, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia baru saja terbakar. Betapa herannya Harry, Dumbledore tersenyum. Sudah waktunya, katanya. Sudah berhari-hari dia kelihatan parah sekali. Aku sudah bilang padanya untuk jalan terus. Dumbledore terkekeh melihat kekagetan di wajah Harry. Fawkes itu Phoenix, Harry. Burung Phoenix terbakar kalau sudah waktunya mati dan dilahirkan kembali dari abunya. Lihat dia. Harry menunduk dan melihat seekor burung kecil, keriput seperti baru menetas, menjulurkan kepalanya dari dalam abu, sama jeleknya dengan burung tua tadi. Sayang kau melihatnya pada hari terbakar, kata Dumbledore sambil duduk di belakang mejanya. Dia tampan sekali sebetulnya, bulunya merah dan keemasan, bukan main indahnya. Makhluk luar biasa, Phoenix itu. Mereka bisa membawa beban yang berat sekali. Air mata mereka berkhasiat menyembuhkan, dan mereka hewan peliharaan yang sangat setia. Dalam kekagetannya melihat Fawkes terbakar, Harry sudah lupa untuk apa dia berada di sini.
Tetapi semuanya langsung diingatnya kembali begitu Dumbledore duduk di kursi berpunggung tinggi dan matanya yang biru pucat memandang tajam. Tetapi sebelum Dumbledore bisa berkata apa-apa lagi, pintu kantornya berdebam terbuka, dan Hagrid menerobos masuk. Matanya liar, topi balaklavanya bertengger di atas kepalanya yang berambut hitam awut-awutan, dan bangkai ayam jantannya masih berayun di tangannya. "Bukan Harry, Profesor Dumbledore," kata Hagrid tegang. "Aku bicara dengannya hanya beberapa detik sebelum anak itu ditemukan. Dia tidak akan punya cukup waktu, Sir." Dumbledore berusaha mengatakan sesuatu, tapi Hagrid terus merepet. Melambai-lambaikan bangkai ayamnya dalam kebingungannya, membuat bulu-bulu ayam itu berterbangan di mana-mana. "Tak mungkin dia, aku mau sumpah di depan Kementerian Sihir kalau perlu." "Hagrid, aku..." "Anda tangkap anak yang salah, Sir. Aku tahu Harry tidak pernah..." "Hagrid," kata Dumbledore keras. "Aku tidak berpendapat Harry-lah yang menyerang anak-anak itu." "Oh," kata Hagrid. Ayam jantannya terkulai lemas di sisinya. "Baiklah, aku akan tunggu di luar kalau begitu, kepala sekolah." Dan dia melangkah keluar, kelihatan malu. "Anda tidak berpendapat saya yang menyerang, Profesor?" Harry mengulang penuh harap, sementara Dumbledore menyapu bulu-bulu ayam dari atas mejanya. "Tidak, Harry," kata Dumbledore, meskipun wajahnya muram lagi. "Tapi aku tetap ingin bicara denganmu." Harry menunggu dengan gugup sementara Dumbledore mengawasinya. Ujung-ujung jarinya yang panjang-panjang mengatup. "Aku harus bertanya kepadamu, Harry. Apakah ada yang ingin kau sampaikan kepadaku?" katanya lembut. "Apa saja?" Harry tak tahu harus bilang apa. Dia teringat teriakan Malfoy. "Giliranmu berikutnya, darah lumpur." Dan ramuan Polyjuice menggelegak tersembunyi di dalam toilet Myrtle merana. Kemudian dia teringat suara tanpa tubuh yang sudah didengarnya 2 kali. Dan ucapan Ron, mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain bukan pertanda baik, bahkan dunia sihir sekalipun. Dia juga teringat apa yang dikatakan semua orang tentang dia dan ketakutannya yang semakin besar bahwa dia ada hubungannya dengan Salazar Slytherin. "Tidak," kata Harry. "Tidak ada, Profesor." Serangan ganda kepada Justin dan Nick si kepala nyaris putus mengubah yang sebelumnya kegugupan menjadi kepanikan besar. Anehnya, nasib Nick si kepala nyaris putuslah yang paling membuat khawatir orang-orang. Apa yang mungkin berbuat begitu kepada hantu? Orang-orang saling bertanya, ketakutan mengerikan apa yang bisa merusak orang yang sudah mati? Orang-orang berebut memesan tempat duduk di Hogwarts Express agar anak-anak bisa pulang Natal nanti. "Kalau begini caranya, tinggal kita yang ada di sini," Ron berkata kepada Harry dan Hermione. "Kita, Malfoy, Crabbe, dan Goyle. Wah, bukan main asiknya liburan Natal nanti." Crabbe dan Goyle yang selalu melakukan apa yang dikatakan Malfoy telah mendaftar untuk tinggal selama liburan juga. Tetapi Harry senang sebagian besar anak pulang. Dia sudah bosan menghadapi anak-anak yang menghindarinya di koridor. Seakan taringnya akan tumbuh mendadak atau dia akan menyemburkan bisa. Bosan pada bisik-bisik, tudingan-tudingan, dan desisan setiap kali dia lewat. Fred dan George meskipun demikian menganggap semua ini sangat lucu. Mereka sengaja berjalan di depan Harry di koridor-koridor berteriak-teriak. "Minggir! Beri jalan pada Slytherin! Sihir jahat akan lewat!" Percy sangat tidak menyetujui sikap mereka. "Ini tidak lucu," katanya dingin. "Oh, minggir Percy," kata Fred. "Harry sedang buru-buru." "Ya, dia sedang menuju kamar rahasia untuk minum teh dengan pelayannya yang bertaring," kata George terkekeh. Ginny juga tidak menganggap itu lucu. "Aduh, jangan dong!" jerit Ginny setiap kali Fred menanyai Harry siapa yang akan dia serang berikutnya. Atau George berpura-pura mengusir Harry dengan untayan besar bawang putih setiap kali mereka bertemu. Harry tidak keberatan, dia malah lega Fred dan George menganggap lucu pendapat orang bahwa dia pewaris Slytherin. Tetapi sikap antik Fred dan George rupanya menjengkelkan Draco Malfoy, yang tampak semakin masam setiap kali dia melihat mereka membuat lelucon begitu. "Itu karena dia sebetulnya ingin sekali menyombong bahwa dialah pewaris sebenarnya," kata Ron sok tahu. "Kau tahu kan? Dia paling benci kalau ada yang mengalahkannya dalam hal apapun. Dan kau tahu yang mendapatkan pujian untuk segala pekerjaan kotornya." "Tidak lama lagi," kata Hermione dengan nada puas. "Ramuan Polyjuice sudah hampir siap. Kita akan segera mendengar pengakuannya."
Akhirnya semester berakhir dan kesunyian setebal tumpukan salju di halaman menyelimuti kastil. Alih-alih suram, Harry menganggapnya damai, dan dia senang sekali hanya dia, Ron, dan Hermione yang tinggal di menara Gryffindor. Itu berarti mereka bisa bermain kartu Exploding Snap dengan seru tanpa mengganggu siapapun, dan berlatih duel tanpa ada yang melihat. Fred, George, dan Ginny memilih tinggal di sekolah daripada mengunjungi Bill di Mesir bersama Mr. dan Mrs. Weasley. Percy yang mencela sikap mereka yang dinilainya kekanak-kanakan tidak melewatkan banyak waktu di ruang rekreasi Gryffindor. Dia sudah memberitahu mereka dengan angkuh bahwa dia tinggal selama Natal karena tugasnya lah sebagai prefek untuk memberi dukungan kepada para guru dalam masa-masa sulit ini. Pagi hari Natal tiba, dingin dan putih bersalju. Harry dan Ron yang hanya tinggal berdua di kamar mereka dibangunkan pagi-pagi sekali oleh Hermione yang menerobos masuk. Ia sudah berpakaian lengkap dan membawa hadiah untuk mereka berdua. "Bangun!" serunya keras-keras seraya menarik gorden jendela. "Hermione, kau tidak boleh masuk ke sini," kata Ron menaungi matanya yang silau. "Selamat Natal untuk kalian juga," kata Hermione seraya melemparkan hadiah untuk Ron. "Aku sudah bangun hampir sejam yang lalu, menambahkan serangga sayap renda keramuan. Sudah jadi sekarang." Harry duduk, mendadak kantuknya hilang. "Kau yakin?" "Positif," kata Hermione, menggeser Scabbers si tikus supaya dia bisa duduk di kaki tempat tidur besar Harry. "Kalau kita akan melakukannya, menurutku sebaiknya malam ini." Saat itu Hedwig meluncur masuk ke dalam kamar, membawa bungkusan amat kecil di paruhnya. "Halo," kata Harry gembira ketika Hedwig mendarat di tempat tidurnya. "Kau sudah mau bicara padaku lagi?" Hedwig menggigit-gigit telinga Harry dengan sayang, yang bagi Harry merupakan hadiah yang jauh lebih menyenangkan daripada hadiah yang dibawanya, yang ternyata dari keluarga Dursley. Mereka mengiriminya sebatang tusuk gigi dan surat pendek yang isinya menyuruh Harry mencari tahu kalau dia bisa tinggal di Hogwarts untuk liburan musim panas juga. Hadiah-hadiah Natal Harry lainnya jauh lebih memuaskan. Hagrid mengiriminya sekaleng besar gulali, yang Harry putuskan akan dipanaskan dulu sebelum dimakan. Ron menghadiahinya buku berjudul Terbang Bersama Cannons, buku yang memuat fakta-fakta menarik tentang tim Quidditch favoritnya, dan Hermione telah membelikannya pena mewah bulu elang. Harry membuka hadiah terakhir dan menemukan jumper, rompi rajutan tanpa kancing, baru, dan kue plum besar dari Mrs. Weasley. Harry menaruh kembali kartunya, perasaan bersalah kembali melandanya ketika dia teringat mobil Mr. Weasley yang tak pernah kelihatan lagi sehabis menabrak pohon dedalu perkasa, dan rencana pelanggaran peraturan yang akan dilakukannya bersama Ron berikutnya. Tak seorang pun, bahkan orang yang sedang ketakutan akan minum ramuan Polyjuice nanti, tidak bisa menikmati makan malam Natal di Hogwarts. Aula besar kelihatan megah sekali. Di situ tak hanya ada selusin pohon Natal berselimut salju dan untayan tebal holly dan mistletoe yang dipasang bersilang-silang di langit, tetapi salju sihiran berjatuhan, hangat dan kering dari langit-langit. Dumbledore memimpin mereka menyanyikan beberapa lagu Natal favoritnya. Semakin banyak minuman keras yang diteguk Hagrid dari pialanya, semakin menggelegar pula suaranya. Percy yang tidak menyadari Fred telah menyihir lencana prefeknya sehingga tulisannya sekarang menjadi pitak. Berkali-kali bertanya kepada mereka kenapa mereka cengar-cengir terus. Harry bahkan tidak peduli pada Draco Malfoy yang dari meja Slytherin melontarkan ejekan-ejekan keras tentang jumper barunya. Kalau mereka sedikit beruntung, Malfoy akan menerima balasannya beberapa jam lagi. Harry dan Ron baru saja menghabiskan porsi ketiga puding Natal mereka, ketika Hermione mengajak mereka meninggalkan aula untuk melaksanakan rencana mereka malam itu. "Kita masih memerlukan sedikit bagian tubuh orang-orang yang menjadi sasaran kita," kata Hermione tegas, seakan dia menyuruh mereka ke supermarket untuk membeli bubuk pencuci. "Dan jelas yang paling baik kalau kalian bisa mendapatkan sesuatu dari Crabbe dan Goyle. Mereka kan sahabat Malfoy, dia akan menceritakan segalanya kepada mereka. Dan kita juga perlu memastikan Crabbe dan Goyle yang asli tidak muncul selagi kita menginterogasi Malfoy." "Aku sudah memikirkan segalanya," Hermione meneruskan dengan lancar. Mengabaikan wajah keheranan Harry dan Ron, dia menunjukkan 2 potong kue coklat besar. "Ini sudah kuberi ramuan tidur sederhana. Yang harus kalian lakukan tinggal memastikan Crabbe dan Goyle menemukan kue-kue ini. Kalian tahu betapa rakusnya mereka. Mereka pasti akan memakannya. Begitu mereka tertidur, cabut beberapa helai rambut mereka dan sembunyikan mereka dalam lemari sapu." Harry dan Ron saling pandang dengan ragu-ragu. "Hermione, kurasa hal itu bisa saja tidak berjalan sesuai rencana."
Tetapi mata Hermione berkilau tajam, tak berbeda dengan kilau yang kadang-kadang tampak di mata Profesor McGonagall. Ramuan itu tak ada gunanya tanpa rambut Crabbe dan Goyle, katanya tegas. Kalian ingin menyelidiki Malfoy, kan? Oh, oke, kata Harry. Tapi bagaimana denganmu? Rambut siapa yang akan kau cabut? Aku sudah punya rambut yang kuperlukan, kata Hermione cerah. Menarik keluar sebuah botol kecil mungil dari dalam sakunya dan menunjukkan kepada mereka sehelai rambut di dalamnya. Ingat Millicent Bulstrode yang bergulat denganku di klub duel? Rambutnya tertinggal di jubahku ketika dia mencoba mencekikku, dan dia pulang liburan Natal ini. Jadi aku tinggal bilang kepada anak-anak Slytherin bahwa aku batal pulang ke rumah. Ketika Hermione sudah pergi untuk mengecek ramuan Polyjuice lagi, Ron menoleh kepada Harry dengan ekspresi seolah akan tertimpa malapetaka. Pernahkah kau mendengar rencana dengan begitu banyak hal yang bisa gagal? Betapa herannya Harry dan Ron ketika tahap pertama rencana mereka berjalan mulus seperti yang dikatakan Hermione. Mereka bersembunyi di aula besar yang sudah kosong setelah acara minum teh Natal, menunggu Crabbe dan Goyle yang tinggal berdua di meja Slytherin melahap porsi keempat kue mereka. Harry sudah meletakkan kue coklat di ujung pegangan tangga. Ketika melihat Crabbe dan Goyle meninggalkan aula besar, Harry dan Ron cepat-cepat bersembunyi di balik baju zirah di dekat pintu. Tolol banget, bisik Ron, gembira luar biasa ketika Crabbe menyenggol Goyle dan menunjuk kue itu dengan senang lalu menyambarnya. Sambil nyengir konyol, mereka langsung menjejalkan kue itu ke dalam mulut besar mereka. Sesaat mereka berdua mengunyah dengan rakus. Wajah mereka penuh kemenangan. Kemudian, tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, keduanya roboh ke lantai. Kesulitan yang paling besar adalah menyembunyikan mereka di dalam lemari di seberang ruangan. Begitu mereka sudah aman dijejalkan di antara ember-ember dan kain pel, Harry mencabut 2 rambut pendek kaku yang tumbuh di dahi Goyle, dan Ron mencabut beberapa helai rambut Crabbe. Mereka juga mencuri sepatu Crabbe dan Goyle, karena sepatu mereka kelewat kecil untuk ukuran kaki kedua anak Slytherin itu. Kemudian masih keheranan akan apa yang baru saja mereka lakukan, mereka berlari ke toilet Myrtle merana. Mereka nyaris tak bisa melihat gara-gara asap tebal hitam yang keluar dari bilik tempat Hermione mengaduk isi kualinya. Dengan menarik jubah untuk menutupi muka mereka, Harry dan Ron mengetuk pintu pelan. Hermione? Mereka mendengar kunci diputar, kemudian Hermione muncul. Wajahnya berkilau dan kelihatan cemas. Di belakangnya mereka mendengar bunyi blep-blep, ramuan kental yang menggelegak. 3 gelas besar sudah siap di atas tempat duduk kloset. Berhasil? Tanya Hermione menahan nafas. Harry menunjukkan rambut Goyle. Bagus, dan aku sudah mengambil jubah mereka dari tempat cucian, kata Hermione, mengangkat kantong kecil. Kalian perlu jubah lebih besar kalau sudah jadi Crabbe dan Goyle. Ketiganya memandang kuali. Dari dekat ramuan itu tampak seperti lumpur kental hitam yang menggelegak. Aku yakin sudah melakukan segalanya dengan benar, kata Hermione dengan gugup membaca ulang halaman ramuan paling mujarab yang sudah bercak-bercak. Tampilannya sudah seperti yang dikatakan buku. Begitu kita meminumnya, kita cuma punya waktu 1 jam sebelum berubah menjadi diri kita lagi. Sekarang bagaimana? Bisik Ron. Kita bagi menjadi 3 gelas dan kita tambahkan rambutnya. Hermione memasukkan sendokan-sendokan besar cairan kental itu ke dalam gelas masing-masing. Kemudian dengan tangan gemetar, dia menggoyang botolnya sampai rambut Millicent jatuh dari botol itu ke dalam gelas pertama. Ramuan itu mendesis keras seperti ceret yang airnya mendidih dan berbuih banyak. Sedetik kemudian, ramuan itu sudah berubah warna menjadi kuning menjijikan. Iu, Saripati Millicent Bulstrode, kata Ron memandangnya dengan jijik. Pasti rasanya memuakkan. Masukkan rambutmu sekarang, kata Hermione. Harry menjatuhkan rambut Goyle ke dalam gelas yang di tengah dan Ron memasukkan rambut Crabbe ke gelas terakhir. Kedua gelas itu mendesis dan berbuih, yang berisi rambut Goyle berubah warna menjadi coklat muda, yang berisi rambut Crabbe menjadi coklat tua kelam. Tunggu, kata Harry ketika Ron dan Hermione mau mengambil segelas mereka. Kita sebaiknya tidak meminumnya sama-sama di sini. Begitu kita berubah menjadi Crabbe dan Goyle, tempat ini tidak akan cukup, dan Millicent Bulstrode juga tidak kecil. Pemikiran bagus, kata Ron membuka kunci pintu. Kita minum dalam bilik yang berlainan. Berhati-hati agar ramuan Polyjuice-nya tidak ada yang tercecer, Harry menyelinap ke dalam bilik yang di tengah. Siap? Dia berseru. Siap, terdengar jawaban Ron dan Hermione. 1, 2, 3.
Seraya memencet hidungnya, Harry meminum ramuannya dalam 2 tegukan. Rasanya seperti kol yang dimasak kelamaan. Segera saja bagian dalam tubuhnya mulai bergerak-gerak, seakan dia baru saja menelan ular hidup-hidup. Harry terbungkuk, bertanya-tanya dalam hati apakah dia akan muntah. Kemudian perutnya serasa terbakar, dan rasa panas ini menjalar cepat dari perut ke ujung-ujung jari tangan dan kakinya. Reaksi berikutnya begitu hebat, membuat Harry terpekik kaget dan jatuh merangkak. Dia merasa seperti meleleh ketika kulit di seluruh tubuhnya ditumbuhi gelembung-gelembung seperti lilin panas. Dan di depan matanya sendiri, tangannya mulai tumbuh, jari-jarinya menggemuk, kukunya melebar dan buku-buku jarinya bertonjolan besar-besar. Bahunya melebar, rasanya sakit, dan denyut-denyut di dahinya memberitahunya rambutnya sedang tumbuh merambat ke alisnya. Jubahnya sobek ketika dadanya mengembang seperti tong pecah sampai lingkaran pengikatnya terlepas. Kakinya sakit sekali terjepit sepatu yang ukurannya terlalu kecil 4 nomor. Dan mendadak saja, seperti mulainya tadi, segalanya berhenti. Harry berbaring menelungkup di lantai batu bilik yang dingin, mendengarkan Myrtle yang berdeguk merana di bilik paling ujung. Dengan susah payah dia mengentakkan sepatunya sampai lepas dan berdiri. Beginilah rasanya menjadi Goyle. Tangannya yang besar gemetar. Dia melepas jubahnya yang menggantung kira-kira 30 cm di atas mata kakinya. Memakai jubah yang disediakan Hermione dan mengikat tali sepatu Goyle yang seperti perahu. Tangannya mau menyibakkan rambut dari matanya, tapi yang terpegang olehnya hanya rambut pendek kaku bagai kawat yang tumbuh memenuhi dahinya. Kemudian dia menyadari bahwa kacamatanya membuat pandangannya kabur, karena Goyle jelas tidak memerlukannya. Dilepasnya kacamatanya, lalu dia berteriak. "Kalian berdua oke?" Suara serak Goyle terdengar dari mulutnya. "Ya," terdengar dengkur berat Crabbe dari sebelah kirinya. Harry membuka pintu biliknya dan melangkah di depan cermin yang retak. Goyle balik memandangnya dengan mata dalam yang suram. Harry menggaruk telinganya, begitu juga Goyle. Pintu Ron terbuka, mereka berpandangan. Dari potongan rambutnya yang seperti batu kelapa sampai ke lengan gorilanya yang panjang, Ron tidak bisa dibedakan dari Crabbe, hanya saja dia kelihatan pucat dan syok. "Tak bisa dipercaya," kata Ron mendekati cermin dan menekan-nekan hidung pesek Crabbe. "Tak bisa dipercaya." "Lebih baik kita segera berangkat," kata Harry, mengendurkan arloji yang menjepit pergelangan tangan Goyle yang tebal. "Kita masih harus menemukan ruang rekreasi Slytherin. Mudah-mudahan kita ketemu orang yang bisa kita buntuti." Ron yang sejak tadi memandang Harry berkata, "Kau tak tahu betapa anehnya melihat Goyle berpikir." Dia menggedor pintu Hermione. "Ayo, kita harus pergi." Suara tinggi melengking menjawabnya. Kurasa aku tidak akan keluar. Kalian jalan saja tanpa aku." "Hermione, kami tahu Millicent Bulstrode jelek. Takkan ada yang tahu itu kau." "Tidak, betul. Aku tidak akan ikut. Kalian berdua bergegaslah. Kalian membuang-buang waktu." Harry memandang Ron, kebingungan. "Nah, kalau begitu, kau lebih mirip Goyle," kata Ron. "Begitulah tampangnya setiap kali ditanya guru." "Hermione, apakah kau tidak apa-apa?" tanya Harry di balik pintu. "Baik, aku baik. Kalian pergilah." Harry memandang arlojinya, 5 dari 60 menit mereka yang sangat berharga telah lewat. "Kami akan menemuimu di sini nanti, oke?" katanya. Harry dan Ron membuka pintu toilet hati-hati, memastikan keadaan aman, lalu keluar. "Jangan mengayunkan tanganmu seperti itu," Harry bergumam kepada Ron. "Hah? Crabbe biasanya tangannya kaku. Bagaimana kalau begini?" "Ya, itu lebih baik." Mereka menuruni tangga pualam. Yang mereka perlukan sekarang tinggal anak Slytherin yang bisa mereka ikuti ke ruang rekreasi Slytherin. Tapi tak ada seorang pun. "Ada ide?" gumam Harry. "Anak-anak Slytherin selalu datang untuk sarapan dari arah sana," kata Ron, mengangguk ke pintu ruang bawah tanah. Baru saja dia selesai bicara, seorang gadis berambut panjang ikal muncul dari pintu. "Maaf," kata Ron bergegas mendekatinya. "Kami lupa jalan ke ruang rekreasi kita." "Apa?" kata gadis itu kaku. "Ruang rekreasi kita? Aku anak Ravenclaw." Gadis itu pergi, menoleh curiga kepada mereka. Harry dan Ron bergegas menuruni tangga batu menuju kegelapan. Langkah-langkah mereka bergema keras ketika kaki raksasa Crabbe dan Goyle mengentak lantai. Mereka merasa ini tidak akan semudah yang mereka harapkan. Lorong-lorong yang berputar-putar seperti labirin itu kosong. Mereka turun semakin dalam di bawah sekolah.
berkali-kali mengecek arloji untuk melihat berapa lama lagi waktu yang masih tersisa. Setelah 1/4 jam, tepat ketika mereka mulai putus asa, mereka mendengar bunyi gerakan di depan. "Hah?" kata Ron. "Itu salah satu dari mereka." Sosok itu muncul dari ruang sebelah. Ketika mereka bergegas mendekat, mereka kecewa. Ternyata bukan anak Slytherin, melainkan Percy. "Apa yang kau lakukan di bawah sini?" tanya Ron heran. Percy tampak terhina. "Itu," katanya kaku, "bukan urusanmu. Kau Crabbe, kan?" "Eh, ya," kata Ron. "Kembalilah ke kamar kalian," kata Percy galak. "Tidak aman berkeliaran di koridor gelap sekarang ini." "Kau sendiri berkeliaran," tuduh Ron. "Aku," kata Percy membusungkan dada. "Prefect, tak ada yang akan menyerangku." Tiba-tiba terdengar suara di belakang Harry dan Ron. Draco Malfoy berjalan ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Harry senang melihatnya. "Di sini rupanya kalian," katanya, memandang mereka. "Apa dari tadi kalian makan terus seperti babi di aula besar? Aku mencari-cari kalian. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang benar-benar lucu pada kalian." Malfoy mengerling Percy dengan menghina. "Dan apa yang kau lakukan di sini, Weasley?" cibirnya. Percy kelihatan marah. "Kau harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada prefek sekolah," katanya. "Aku tak suka sikapmu." Malfoy mencibir dan memberi isyarat pada Harry dan Ron untuk mengikutinya. Harry nyaris minta maaf kepada Percy, tapi untung langsung ingat dan menahan diri. Dia dan Ron bergegas mengikuti Malfoy yang berkata ketika mereka membelok ke lorong berikutnya. "Si Peter Weasley itu..." "Percy," Ron otomatis membetulkannya. "Apalah," kata Malfoy. "Kuperhatikan belakangan ini dia menyelinap kemana-mana. Dan aku tahu apa maunya. Dia pikir dia bisa menangkap pewaris Slytherin sendirian." Malfoy tertawa mengejek. Harry dan Ron bertukar pandang bergairah. Malfoy berhenti di depan tembok batu kosong dan lembab. "Apa kata kuncinya?" tanyanya kepada Harry. Oh ya, darah murni," kata Malfoy, tidak mendengarkan ucapan Harry, dan pintu batu yang tersembunyi di tembok itu menggeser terbuka. Malfoy masuk, diikuti Harry dan Ron. Ruang rekreasi Slytherin adalah ruang bawah tanah yang panjang dan rendah dengan tembok dan langit-langit batu kasar. Dari langit-langit itu lampu-lampu kehijauan bergantung pada rantai. Api berderak dalam perapian yang berukir rumit di depan mereka, dan beberapa anak Slytherin mengelilinginya di kursi-kursi terukir. "Tunggu di sini," kata Malfoy kepada Harry dan Ron, memberi isyarat agar mereka duduk di sepasang kursi kosong agak jauh dari perapian. "Akan kuambil. Ayahku baru saja mengirimnya." Bertanya-tanya dalam hati apa yang akan ditunjukkan Malfoy kepada mereka, Harry dan Ron duduk, berusaha kelihatan tidak canggung. Malfoy muncul lagi beberapa saat kemudian, membawa guntingan koran. Disodorkannya guntingan koran itu ke bawah hidung Ron. "Ini akan membuatmu tertawa," katanya. Harry melihat mata Ron membelalak kaget. Ron membaca guntingan koran itu cepat-cepat dengan tawa yang dipaksakan, lalu diberikannya kepada Harry. Ternyata itu berita yang digunting dari Daily Prophet. Bunyinya, "Penyelidikan di Kementerian Sihir. Arthur Weasley, kepala kantor penyalahgunaan barang-barang magel, hari ini didenda 50 galeon karena menyihir mobil magel. Mr. Lucius Malfoy, anggota Dewan Sekolah Sihir Hogwarts, tempat mobil tersihir itu mendarat beberapa waktu yang lalu, menelpon hari ini mengusulkan pemecatan Mr. Weasley. Weasley telah merusak reputasi kementerian," Mr. Malfoy berkata kepada reporter kami. "Dia jelas tidak layak membuat peraturan untuk kita dan undang-undang perlindungan magelnya harus segera dihapuskan." Mr. Weasley tidak bisa dimintai komentar, meskipun istrinya menyuruh para reporter untuk menyingkir. Kalau tidak, mereka akan melepaskan hantu keluarga untuk menyerang para reporter. "Nah," kata Malfoy tak sabar ketika Harry mengembalikan guntingan koran itu kepadanya. "Apa menurutmu ini tidak lucu?" "Hahaha," kata Harry suram. "Arthur Weasley suka sekali kepada magel. Mestinya dia patahkan saja tongkatnya jadi 2 dan bergabung dengan mereka," kata Malfoy menghina. "Kau tak akan tahu keluarga Weasley berdarah murni kalau melihat tingkah mereka." Wajah Ron, atau tepatnya Crabbe, berkeriut saking marahnya. "Kenapa sih kau?" bentak Malfoy. "Sakit perut," keluh Ron. "Pergi ke rumah sakit dong, dan tendang semua darah lumpur itu untukku," kata Malfoy terkekeh. "Tahu tidak, aku heran Daily Prophet belum juga memberitakan tentang serangan-serangan ini," katanya meneruskan berpikir-pikir.
Kurasa Dumbledore berusaha menutupinya. Dia akan dipecat kalau kejadian ini tidak segera dihentikan. Ayah selalu bilang Dumbledore hal terburuk yang terjadi di sekolah ini. Dia suka anak-anak kelahiran Muggle. Kepala sekolah yang layak tidak akan menerima anak tolol seperti Creevy. Malfoy berpura-pura memotret, menjepret-jepret dengan kamera hayalan, menirukan gaya Colin. Potter, boleh aku memotretmu, Potter? Boleh aku meminta tanda tanganmu? Boleh dong aku menjilat sepatumu, Potter? Dia menurunkan tangannya dan memandang Harry dan Ron. Kenapa sih kalian berdua? Walaupun terlambat, Harry dan Ron memaksa diri tertawa, tetapi Malfoy tampaknya puas. Mungkin Crabbe dan Goyle memang selalu tell me. Santo Potter, sahabat para darah lumpur, kata Malfoy lambat-lambat. Dia satu lagi yang tak punya rasa sihir yang pantas. Kalau tidak, dia tidak akan bergaul dengan Granger si darah lumpur itu. Orang-orang mengira dialah pewaris Slytherin. Harry dan Ron menunggu dengan nafas tertahan. Malfoy jelas sebentar lagi akan memberitahu mereka bahwa dialah pewarisnya. Tapi, kalau saja aku tahu siapa dia, kata Malfoy jengkel, aku bisa membantu mereka. Rahang Ron membuka lebar sehingga wajah Crabbe kelihatan lebih tolol dari biasanya. Untunglah Malfoy tidak memperhatikan. Dan Harry berpikir cepat berkata, kau pasti punya dugaan siapa yang ada di belakang semua ini? Kau tahu aku tak tahu apa-apa, Goyle. Berapa kali harus kukatakan kepadamu? Bentak Malfoy. Dan ayah juga sama sekali tak mau bercerita tentang terakhir kalinya kamar rahasia dibuka. Tentu saja kejadiannya 50 tahun yang lalu, jadi sebelum dia di sini. Tapi dia tahu tentang semua itu. Dan dia bilang kejadian itu ditutup-tutupi dan akan mencurigakan kalau aku tahu terlalu banyak tentangnya. Tetapi aku tahu satu hal, terakhir kali kamar rahasia dibuka, satu darah lumpur meninggal, jadi pasti tinggal tunggu waktu saja sebelum salah satu mereka dibunuh kali ini. Mudah-mudahan saja si Granger, katanya girang. Ron mengepalkan tinju raksasa Crabbe, merasa bahwa rahasia mereka bisa terbongkar jika Ron meninju Malfoy. Harry melempar pandang memperingatkan dan berkata, tahukah kau apakah orang yang membuka kamar rahasia dulu itu berhasil ditertangkap? Oh, ya, siapapun orangnya dia dikeluarkan, kata Malfoy. Mungkin mereka masih di Azkaban. Azkaban? Kata Harry bingung. Azkaban, penjara sihir, Goyle, kata Malfoy memandangnya tak percaya. Astaga, kau lebih tell me dari ini. Kau akan jadi keterbelakangan. Malfoy duduk gelisah di kursinya dan berkata, ayah berpesan agar aku tidak menonjolkan diri dan membiarkan pewaris Slytherin bertindak. Dia bilang sekolah perlu dibersihkan dari semua darah lumpur, tapi aku tak boleh ikut campur. Tentu saja dia sendiri sedang banyak disorot sekarang ini. Kalian tahu Kementerian Sihir merazia rumah kami minggu lalu? Harry berusaha memaksa wajah bodoh Goyle ikut prihatin. Ya, kata Malfoy. Untunglah tidak banyak yang mereka temukan. Ayah punya beberapa benda ilmu hitam yang sangat berharga, tetapi untungnya kami punya kamar rahasia di bawah lantai ruang tamu. Hoa, kata Ron. Malfoy memandangnya, begitu juga Harry. Wajah Ron memerah, bahkan rambutnya pun memerah. Hidungnya juga pelan-pelan memanjang, waktu mereka telah habis. Ron sedang kembali menjadi dirinya, dan dari kengerian yang terpancar di wajahnya, mestinya Harry juga. Mereka berdua melompat bangun. Harus minum obat untuk sakit perutku, gerutu Ron, dan tanpa berlama-lama lagi mereka berlari menyeberangi ruang rekreasi Slytherin, menerobos tembok batu dan bergegas menaiki tangga, berharap Malfoy tidak melihat sesuatu yang aneh. Harry bisa merasakan sepatu besar Goyle kelonggaran untuk kakinya, dan dia harus mengangkat jubahnya saat tubuhnya mengecil. Mereka berlari menaiki tangga menuju aula depan yang bising dengan gedoran dari lemari tempat mereka mengurung Crabbe dan Goyle. Setelah meninggalkan sepatu mereka di depan lemari, mereka berlari menaiki tangga pualam yang hanya berkaus kaki, menuju toilet Myrtle merana. Ya, tidak sepenuhnya sia-sia, kata Ron tersengal menutup pintu toilet di belakang mereka. Kita memang belum tahu siapa yang melakukan penyerangan ini, tapi aku akan menulis kepada Dad dan memintanya memeriksa di bawah ruang tamu Malfoy. Harry memeriksa wajahnya di depan cermin retak. Dia sudah kembali normal. Dia memakai kacamatanya sementara Ron menggedor bilik pintu Hermione. Hermione, keluar! Banyak yang akan kami ceritakan. Pergi! Lengking Hermione. Harry dan Ron berpandangan. Ada apa? Tanya Ron. Kau pasti sudah balik lagi jadi dirimu sekarang. Kami sudah... Tetapi Myrtle merana tiba-tiba melayang menembus pintu bilik. Harry belum pernah melihatnya seriang itu.
"Oh, tunggu sampai kalian lihat sendiri," katanya. "Mengerikan sekali." Mereka mendengar kunci diputar dan Hermione muncul, terisak-isak. Jubahnya ditarik menutupi kepalanya. "Ada apa?" tanya Ron bingung. "Apa hidungmu masih hidung Millicent atau apa?" Hermione menjatuhkan jubahnya dan Ron mundur sampai ke wastafel. Wajah Hermione ditumbuhi bulu hitam. Matanya jadi kuning dan ada telinga runcing mencuat dari rambutnya. "Itu rambutku, kucing," lolongnya. Millicent Bulstrode pastilah punya kucing. Dan ramuan itu tak boleh digunakan untuk berubah jadi binatang." Oh, kata Ron. "Kau akan diledek habis-habisan," kata Myrtle senang. "Tidak apa-apa, Hermione," kata Harry buru-buru. "Kami akan membawamu ke rumah sakit. Madam Pomfrey tak pernah mengajukan banyak pertanyaan." Butuh waktu lama mengunjuk Hermione untuk meninggalkan toilet. Myrtle merana melepas kepergian mereka dengan terbahak-bahak. "Tunggu sampai ketahuan kau punya ekor." Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.